Gas, Assalamualaikum gas. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cybercrime. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ini ada teman saya, Kevin Ricky Pradana, NPM 256, Amanullah Virus Gibran, NPM 257, saya sendiri, Gani Fauzan, NPM 258, Milen Juventus Dava, 25 NPM 259, Muhammad Basrail Billah, NPM 260. Cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Modus-modus operandi cybercrime. Yang pertama itu ada unauthorized access to computer system and service. Yang kedua ada illegal contents. Yang ketiga ada data forgery. Yang keempat ada cyber espionage. Yang kelima ada cyber sabotage and extortion. Yang keenam ada cracking. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Yang kedua ada illegal contents. Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Oke, setelah itu ada data forgery. Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Terus ada cyber espionage. Ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized tersambung dalam jaringan komputer. Oke, selanjutnya ada sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, atau suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan lagi, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Selanjutnya ada cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis, begitu merekam, mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker, di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga.
dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Selanjutnya ada UU ITE yang berhubungan dengan cybercrime, yang merupakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008. Adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Dan manfaat UU ITE, yang pertama ada menjamin kepastian hukum, yang kedua untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang ketiga upaya untuk mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, yang keempat tentunya melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya. Dan hal-hal yang dilarang dalam UU ITE. Yang pertama ada menyebarkan video asusila, yang kedua judi online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong atau hoax, dan ujaran kebencian, teror online. Kemudian ada contoh kasus cybercrime yang ini penyelidik- satu ya. contoh kasus cybercrime ya teman-teman, yaitu penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down, terganggu beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime Cybercrime kepolisian juga sudah membantu. Dominan kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian, kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU, Husni Fahmi di kantor KPU. Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, 15 April 2009. Kasus di atas memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk dalam jenis data forgery, hacking, cracking, sabotage, dan extortion atau cyber terrorism. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintah, against government, atau bisa juga cybercrime menyerang hak milik, against property. Nah, ini beberapa cara untuk menanggulangi dari kasus tersebut yang tadi. 1. Kriptografi. Apa itu kriptografi? Seni menyandikan data. Data yang dikirim disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Oke. Yang kedua, internet firewall. Untuk mencegah, apa itu internet firewall? Untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Cara yang ketiga, menutup service yang tidak digunakan, menutup layanan yang tidak digunakan. Nah, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Kami cukupkan presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak salah, mungkin ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.